Pertama, kita akan fokus kerjasama sama Jepang untuk pembangunan tim nasional putri. Selain itu juga kita akan mendorong kerjasama untuk benchmarking. Kita lihat J-League itu terus meningkat performance-nya dan kontribusi ke nasional tim. Dan yang paling penting juga wasit. Kita akan memakai pimpinan wasit dari Jepang. Kita sedang tunggu nama-namanya. PSSI resmi bekerja sama dengan Federasi Sepak Bola Jepang. Nah, di video ini aku buat kata dejavu. Kenapa? Karena di tahun 2017 PSSI pun sepakat menjalin kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Jepang. Kala itu penandatanganan kerjasama dilakukan di Tokyo, Jepang, dihadiri oleh Wakil Ketua Umum PSSI Pak Joko Driono dan Sekjen PSSI saat itu Ibu Ratu Tisha. Ada 5 kesepakatan yang terjalin saat itu. Yang pertama, referee development, pengembangan wasit. Yang kedua, exchange kompetensi, pertukaran pengetahuan tentang manajemen, kursus, dan proyek. Yang ketiga, tentang youth and grassroots. Yang keempat, pertandingan persahabatan untuk semua kelompok usia. Dan yang kelima, popularity. Kalau kita tarik kerjasama yang dilakukan oleh PSSI dengan Federasi Sepak Bola Jepang di tahun 2017 sampai tahun 2023, ya kita ambil lah ya, sebelum resmi terjalin lagi kerjasama PSSI dengan Federasi Sepak Bola Jepang, apakah poin-poin yang kita sebutkan tadi sudah terimplementasi secara masif, sistematis untuk sepak bola Indonesia? Kita ambil contoh tentang kesepakatan di tahun 2017 perihal referee development, pengembangan wasit. Dari tahun 2017 sampai tahun 2023 ini, wasit tetap menjadi buah bibir. Aku kalau ada wasit yang bagus, aku apresiasi. Lihat video-video aku sebelum teman-teman, wasit FIFA yang bagus, wasit non lisensi FIFA yang bagus, aku bahas. Namun tak sedikit juga wasit-wasit kita ketika memimpin pertandingan Liga Indonesia, banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan yang harusnya mudah untuk diambil keputusan tapi keliru untuk mengambil keputusan. Nah, itu untuk satu poin saja. Untuk poin-poin lainnya yang aku sampaikan tadi gimana menurut teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar. Lalu hari ini PSSI eranya Pak Erick Thohir lagi menjalin kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Jepang. Ada 3 poin yang disepakati. Pertama, pengembangan sepak bola putri. Kita tahu track record sepak bola putrinya Jepang. Pernah jadi juara di level usia 16, level usia U20, dan menjadi juara dunia. Nah, beberapa waktu yang lalu teman-teman, aku sempat melakukan komunikasi langsung dengan Coach Rudi Eka Priyambada selaku pelatih kepala Timnas Indonesia Putri. Banyak insight-insight tentang sepak bola putri harus teman-teman ketahui dari pelatih kepala Timnas Indonesia Putri langsung. Dan aku harap teman-teman selesai menonton video ini, lihatlah video interview eksklusif aku beberapa waktu yang lalu dengan Coach Rudi Eka. Terbuka pemikiran kita tentang pentingnya kita memperhatikan sepak bola putri. Dan ini aku apresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir, memperhatikan sepak bola putri. Dan kita harap jangan hanya tanda tangan, kesepakatan, ada implementasinya. Itu yang terpenting. Kemudian yang kedua, perbaikan kompetisi. PSSI ingin mencontoh, meneladani, mengambil yang baik dari Liga Jepang sebagai benchmark. Nah, beberapa waktu yang lalu juga, ini apa yang aku sampaikan beberapa waktu lalu teman-teman, baik itu di Twitter ataupun di YouTube, entah kenapa ya, terjadi akhir-akhir ini di eranya Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Nah, beberapa waktu yang lalu di Twitter aku sempat menulis tentang bagaimana perkembangan sepak bola Jepang. Aku mendapatkan informasi tersebut dari beberapa modul yang diberikan kepada aku dari teman-teman federasi sepak bola yang ada di Asia Tenggara. Salah satu federasi sepak bola di Asia Tenggara yang gencar melakukan kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Jepang ada Kamboja. Dan diberikanlah aku sebuah slide tentang bagaimana pendapatan yang didapatkan oleh Liga Jepang. Diambil contoh di tahun 2020 bahwa secara overall Liga Jepang mendapatkan revenue keuntungan mencapai 4 triliun, mulai dari broadcast, sponsor, merchandise, ticketing, membership, dan lain sebagainya. Penyumbang terbesar 66% terdapat di broadcast, hak siar. Indonesia bagaimana? Aku mendapatkan informasi juga langsung dari Dirut PT LIB. Overall, sponsor yang dimiliki ya
oleh Liga Indonesia itu hanya menyentuh 400 miliar. Artinya, jika Liga Indonesia ataupun PSSI ingin mengadaptasi, mencontoh, meneladani apa yang dilakukan, apa yang dimiliki oleh Liga Jepang, harus PSSI meningkatkan 400 ini tadi, kayak mana lah bisa mencapai 4 triliun. For your information, Liga Jepang berada di urutan kedua liga terbaik yang ada di Asia. Nomor 1 ada Arab Saudi yang kemarin sudah kita bahas. Nah, ini menjadi hal yang menarik memang kalau kita bahas teman-teman tentang bagaimana pengelolaan sepak bola yang ya Jepang menjadi salah satu banyak negara-negara dari Asia Tenggara mencontohnya. Kemudian yang ketiga, peningkatan kualitas wasit. Nah, kerjasama yang dilakukan oleh PSSI eranya Pak Erick Thohir dengan PSSI pada tahun 2017, tetap wasit dimasukkan lagi menjadi poin. Ini kan menarik. Di tahun 2017 ada kerjasama tentang peningkatan kualitas wasit, pengembangannya. Di tahun 2023 ada lagi dimasukkan poin peningkatan kualitas wasit. Artinya kerjasama kesepakatan 2017 itu bagaimana implementasi itu yang belum terjawab. Nah, semoga orang-orang PSSI, mungkin stakeholder, orang-orang yang terdekat dengan PSSI bisa menjawab di kolom komentar ini. Nah, dengan demikian itulah terjawab kenapa aku membuat kata-kata déjà vu di judul video ini. Nah, memang kalau kita lihat di tahun 2017 teman-teman, dari laman resmi PSSI pun di situ tertulis bagaimana Jepang memiliki 26.000 wasit. Sekian ada grafis yang aku tampilkan, instruktur wasit 2000-an, wasit futsal, instruktur wasit, kemudian kompetisi yang mereka miliki umum dan general ada 25, kemudian U18 ada 9, U15 4, U12 2, futsal 13. Ini tahun 2017. Ya, pasti di tahun 2023 ini udah terjalin peningkatan yang sangat pesat dari apa yang dimiliki oleh sepak bola Jepang. Dan salah satu hal yang menarik kenapa PSSI di tahun 2017 kemudian di tahun 2023 menurut aku ya memasukkan lagi poin pengembangan wasit, karena sepak bola Jepang mereka memiliki referee training center, jadi kategori atau sistem kelas wasit. Jadi ada mereka membuat kategori ataupun sistem kelas wasit, siapa yang wasit berhak memimpin kasta tertinggi, kemudian di bawah-bawahnya sepak bola dari Liga Jepang. Mungkin hal itulah yang ingin diimplementasi oleh PSSI lagi, again, yang mungkin yang membedakan nanti pada akhirnya implementasinya. Kita harapkan Pak Erick Thohir jadi Ketua Umum PSSI banyak diberikan respon positif, apresiasi teman-teman, bisa mengimplementasikan hal tersebut untuk sepak bola Indonesia, sehingga bukan hanya sekedar tulisan di atas kertas, tanda tangan, dipublikasi, foto, cekrek, udah habis. Oke ya, semoga terimplementasi. Itu hal positif, kita dukung yang baik-baik. Nah, yang kedua, resmi Ivar Jenner dan Rafael menjadi warga negara Indonesia. Tentu dengan resminya mereka menjadi warga negara Indonesia bisa semakin memperkuat komposisi tim yang dimiliki oleh Coach Sintayong. Itu yang pertama. Yang kedua, ini penting sih menurut aku teman-teman. Kita kan sudah sering melakukan naturalisasi pemain ataupun ya mengambil pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Salah satu yang sering kita obrolkan, diskusikan di tataran media sosial, impact dari datangnya pemain-pemain yang memiliki kualitas, pemain naturalisasi ataupun pemain keturunan. Semoga pemain-pemain tersebut bisa menularkan permainannya kepada pemain-pemain yang sudah ada. Nah, itu harus juga menjadi perhatian kita. Aku mendukung kalau misalnya ada pemain-pemain keturunan yang memiliki kualitas yang bagus, bisa memperkuat timnas Indonesia. Tapi jangan kita lupakan transfer ilmunya tadi, transfer knowledge, skill individu kepada pemain-pemain kita. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah pemain kita bisa sejajar meningkatkan levelnya dengan pemain-pemain yang berkualitas dari naturalisasi yang kita lakukan ataupun alih kewarganegaraan lewat pemain-pemain keturunan yang kita cari. Oke, nggak usah terlalu panjang aku bahas tentang naturalisasi ataupun mencari pemain keturunan, karena aku sepakat kalau misal ada pemain keturunan yang bagus, why not? Itu untuk membantu apa yang diinginkan oleh Coach Sintayong. Oke, jangan ada lagi tulisan komentar anti Sintayong, lokal pride, jangan ada dikotomi.
Jangan ada dikotomi, kita bersama-sama untuk memajukan sepak bola Indonesia agar levelnya terus meningkat. Oke, mungkin sampai sini aja lah dulu teman-teman videonya. Semoga teman-teman suka dengan video ini. Ya, bye.